Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Bayyinah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis kajian maghrib. Mudah-mudahan senantiasa Allah melimpahkan barokah rahmat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas satu hadis Nabi dalam riwayat Muslim, hadis yang ke-1715. Innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mali. Rawahu Muslim. Innallaha yarda lakum salasan. Sesungguhnya Allah meridhoi kepada kalian itu atas 3 hal. Wa yakrahu lakum salasan, dan Allah membenci kepada kalian atas 3 hal juga. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Dia, Allah, meridhoi kalian untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Dia. Wa anta tasimu billahi jami'a. Yang kedua, Allah meridhoi kalian itu, yaitu bagi mereka yang berpegang teguh dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan mereka tidak berpecah belah, tidak saling bermusuhan. Itu yang diridhoi Allah. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci kalian. Qila wa qala. Yang pertama, orang yang selalu memberikan informasi yang tidak jelas, bercerita apa adanya. Wa kasratas su'ali, dan orang yang terlalu banyak bertanya. Wa idha'atal mali, dan orang yang boros terhadap harta. Para jamaah yang dimuliakan Allah, 3 hal yang diridhoi Allah, 3 hal yang dibenci, dimurka oleh Allah. Nah, kita akan berbicara sedikit tentang hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah, jadi sekaligus ya, sebab ada bercampur ibadah dengan kesyirikan.
atau satu hal dia beribadah kepada Allah, pada sisi yang lain dia berbuat syirik kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, ibadah, sholat, tapi dia masih melakukan hal-hal syirik. Apa itu? Ada persembahan untuk dewa-dewa, persembahan untuk makhluk-makhluk jin. Apa namanya, Pak? Kalau dulu ada mau acara resepsi, ada acara keluarga, membuat apa? Makanan sesajen. Ya. Jadi menyiapkan sesajen, ditaruh di belakang rumah atau di atas genteng dan sebagainya. Kenapa melakukan seperti itu? Untuk dewa-dewa, untuk karuhun kalau bahasa Sunda itu, untuk rohnya mbah-mbah kata begitu. Itu tidak perlu, itu namanya perbuatan yang syirik. Kenapa disebut syirik? Karena pada sisi yang lain dia kalau tidak melakukan seperti itu, khawatir terjadi kesialan, khawatir terjadi suatu masalah, maka mereka melakukan seperti itu. Padahal dia sholat, dia doa ke Allah, tapi melakukan seperti hal tersebut. Nah, orang yang diridhoi oleh Allah, dia beribadah kepada Allah dan sekaligus meninggalkan hal-hal syirik. Tapi yang tadi contoh itu syirik jali, syirik yang terang-terangan, syirik jelas, syirik nampak. Tapi ada syirik yang halus, syirik khafi, tersembunyi, samar-samar. Itu ada disebut syirik juga. Ini tidak kalah berbahayanya kalau kita mengalami kesyirikan seperti itu. Apa contohnya? I'jabun li nafsi, orang yang membanggakan dirinya karena keberhasilannya, karena kesuksesannya, karena kemampuannya, lalu dia tepuk dada, saya bisa menyelesaikan semua ini, lupa Allahnya yang menolong dia. Itu termasuk syirik sebenarnya, syirik khafi. Jatuhnya apa? Sombong. Jadi orang sombong itu ijabun li nafsih, itu syirik khafi. Kalau perbuatan seperti itu dibiarkan, maka terjadi kesyirikan dalam kehidupan. Tapi gampang kalau dia sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, nyun sepuro, insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu yang khafi. Tapi berbahaya tetap. Kenapa? Karena perbuatan syirik itu menyebabkan semua amal ibadahnya pupus, habis nilai pahalanya, dan tertuliskan dosa-dosa yang besar. Jadi orang yang diridhoi Allah, ibadahnya kepada Allah luar biasa, lalu meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, orang yang selalu menyambung tali Allah. Wa anta tasimu bihablillahi jami'a, orang yang berpegang teguh kepada tali Allah. Berpegang teguh kepada tali Allah itu maksudnya begini, apapun yang dikerjakan itu selalu nyambung ke Allah. Artinya apa? Orang yang nyambung ke Allah, maka dia akan menyambungkan silaturahimnya, menyambungkan hubungannya dengan Allah, menyambungkan hubungannya dengan makhluk Allah.
yu anta tafsimu bihablillahi jami'a. Jadi berpegang teguh kepada tali agama Allah itu ya udkhulu fis-silmi kafah. Jadi sebagai orang yang muslim beragama Islam ya pegang teguh tali Allah itu, pegang teguh sumber-sumber kehidupan kita, Al-Quran, sunnah Rasulullah. Ketika bilang sunnah Rasulullah itu pikirannya jangan hanya apa yang diperbuat oleh Rasulullah secara perbuatan. Yang disebut dengan sunnah Rasulullah itu ya mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat Rasulullah, mengikuti ulama. Itu sunnah Rasulullah. Ini saya selalu ngulang-ulang. Khairun nas qarni summa yalunahum thumma yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah periode aku, korni, zamanku. Kalau disebut zamanku, zaman Nabi berarti zaman sahabat yang bersama Nabi. Jadi kalau kita mengatakan ikut sunnah Rasulullah, ya ikut sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Sunnah itu kan sudah kita jelaskan, baik melalui perkataan dawuh-dawuhipun Kangjeng Rasulullah, contoh yang diperbuat Rasulullah, lalu hal-hal yang dibiarkan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh sahabatnya, Nabi tidak melarangnya, itu termasuk sunnah. Dan apa yang menjadi harapan cita-cita Rasulullah, itu termasuk sunnah. Lalu apa yang diperbuat oleh sahabat Rasulullah itu jadi sunnah. Kenapa? Khairun nas qarni. Sebaik-baik zaman manusia adalah periode aku, zamanku, zaman Rasulullah. Berarti hidup sahabat, zaman para sahabat. Summa yalunahum, kemudian satu abad setelah itu, 100 tahun setelah itu, summa yalunahum, kemudian 100 tahun setelah itu. Jadi setelah zamannya Nabi, sahabat, ditambah 200 tahun periodisasi. Sampai kapan 200 tahun itu? Nah, ternyata para ulama, Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, ulama besar yang 4, dalam periodisasi 50 Hijriyah, 100 Hijriyah, 150 Hijriyah. Jadi ada pada periode 200 tahun. Itu 200 tahun. Maka disebut 100 tahun pertama itu disebut dengan periode tabi'in. Kemudian 100 tahun kedua atba'ut tabi'in. Di Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau disebut generasi ulama itu Nabi, sahabat, salaf, khalaf. Jadi ada salaf itu ya ulama generasi salafi, salaf. Itu masuk dalam periodisasi tabi'in, atba'ut tabi'in. Masya Allah. Nah itu termasuk. Maka pemahaman keberagamaan sebagai seorang muslim, memahami konteks agama, hendaknya mengikuti Al-Quran, sunnah Rasulullah, pemahaman sahabat, pemahaman para ulama. Jangan kekerenan. Apa kekerenan ini? Wes, pokoknya kalau ada apa yang terjadi dalam kehidupan ini, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis, gak usah ikut-ikut ulama itu. Itu terlalu keren ngomongnya itu. Salahnya banget. Salahnya kebangetan. Udah kembali ke Quran dan hadis saja, gak usah ikut-ikut ulama. Bagaimana mungkin kita bisa paham Quran? Bagaimana mungkin kita bisa mengerti hadis Nabi kalau tidak melalui pemahamannya para ulama?
Tidak mungkin. Memangnya Quran dibaca terjemahannya, lalu yang menerjemahkan siapa? Ya ulama. Kok terus gak ikut ulama? Tidak mengakui begitu. Ilmu yang mereka baca udah Quran terjemah, udah hadis terjemah, cukup, gak usah ikut ulama. Dia lupa yang dia baca terjemahannya itu yang menerjemahkan siapa? Ulama. Gitu kan? Jadi kalau Quran hanya baca terjemahnya, hadis baca terjemahnya, akeh tunggale, semua bisa baca, tapi di dalamnya penuh dengan pemahaman yang harus dipahami, dan yang bisa memahamkan ya para ulama, ilmunya para ulama. Maka itu disebut wa anta tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh kepada tali agama Allah dengan cara pemahaman yang benar. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ini kan sudah disampaikan Rasulullah, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nabi loh sudah memprediksi jangan bercerai-berai. Jadi mereka yang diridhoi oleh Allah, mereka yang hidupnya berdampingan secara damai, baik sesama kaum muslimin, baik dengan agama penganut agama yang lain pun sama, saling berdampingan dengan baik. Itu ajaran Rasulullah, ajaran Islam. Kenapa? Wala tafarraqu, jangan sampai berselisih, jangan sampai bercerai-berai karena perbedaan. Ya Nabi sudah bahasanya wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kenapa? Karena di akhir zaman akan terjadi huru-hara. Setiap orang merasa pendapatnya paling benar, menyalahkan pihak lain, lalu terjadi ketersinggungan, marah, lalu mereka saling bermusuhan, bahkan saling berbunuhan. Na'udzubillah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Saya tadi pagi di Mojokerto Kota, di Masjid An-Nur, Masjid Muhammadiyah. Terus jam 6 pagi di Puap, pengajian umum Ahad pagi, cukup banyak jamaahnya di Gedung Dakwah Muhammadiyah. Sama, namanya Gedung Dakwah Muhammadiyah, tapi separuh lebih itu yang ikut orang NU. Karena memang pengajiannya pengajian umum, tidak sektoral sesuai organisasi kemuhammadiyahannya, tapi umum, luar biasa. Saya sampaikan seperti ini, wala tafarraqu. Jadi perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman sahabat, sudah ada sejak zaman ulama yang 4. Tapi mereka rukun, mereka saling mengapresiasi, mereka saling menghormati, dan ini harus ditunjukkan oleh kaum muslimin. Dan tokoh ulama kita sudah memberikan apresiasi contoh seperti itu. Hadratus Syekh Imam Asy'ari dengan Profesor Dr. Hamka itu dalam satu hotel, dalam kegiatan sebuah seminar atau apa, ketika melewati bermalam-malam di situ di hotel, kegiatan sholat subuh, maka Imam Asy'ari, Hadratus Syekh, tokoh Nahdlatul Ulama, jadi imam subuh, tidak kunut subuh. Kenapa? Di belakangnya ada ulama besar, yaitu Profesor Dr. Hamka. Ditanya oleh makmumnya, wahai Syekh, engkau adalah tokoh NU, kenapa tidak kunut? Saya menghormati, di belakang saya ada seorang ulama Muhammadiyah, yaitu Profesor Hamka. Saya hormat kepada beliaunya, maka saya tidak kunut. Itu apa? Akhlak. Akhlak. Ketautan batin ditunjukkan, akhlak. Itulah keredoan yang akan Allah turunkan. Besok subuhnya Profesor Hamka yang jadi imamnya sebagai tokoh Muhammadiyah, tapi beliau kunut subuh. Ketika ditanya, wahai Syekh, Profesor, kenapa engkau kunut subuh? Bukankah engkau seorang tokoh Muhammadiyah yang tidak melaksanakan kunut subuh? Beliau menjawab, di belakang saya ada ulama besar yang biasa kalau sholat subuh mereka melaksanakan kunut subuh, maka saya hormat kepada beliau. Itu ditunjukkan.
Kita ini kadang umat ilmunya belum cukup, gontok-gontokan sing cukup. Perbedaan tidak harus menjadikan perdebatan, permusuhan, ketidaksukaan. Jangan. Makanya dalam majelis puap tadi rukun sekali, luar biasa di Mojokerto kota. Itu hal yang Allah akan meridhoi orang yang beribadah kepada Allah, tidak syirik. Lalu orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, komitmen terhadap ajaran Islam, komitmen terhadap pemahaman-pemahaman yang benar. Lalu mereka tidak bercerai-berai, tidak bermusuhan.